Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendapatan nasional, di mana pada pertemuan sebelumnya, kita juga telah belajar tentang pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, dan kita juga telah menghitung pendapatan nasional. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang pendapatan per kapita. Selain menggunakan pendapatan nasional, tingkat kemakmuran rakyat itu bisa diukur dari pendapatan per kapita. Nah, jadi kita langsung saja ke materinya. Pertama, tentang pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Bisa kita ilustrasikan, misal keluarga A dengan jumlah anggota keluarga 5 orang memiliki total penghasilan 1 bulan sebesar 5.500.000. Kemudian, keluarga B dengan jumlah anggota keluarga 3 orang mempunyai total penghasilan 1 bulan sebesar 4.200.000. Jika kita hitung rata-rata pendapatan keluarga A itu sebesar 1.200.000. Dihitung dari 5.500.000 dibagi 5 anggota keluarga. Kemudian, rata-rata pendapatan keluarga B sebesar 1.400.000 didapat dari 4.200.000 dibagi 3 orang anggota keluarga. Nah, jadi ilustrasi tersebut itu nunjukin pendapatan rata-rata sebuah keluarga. Jadi, ilustrasi tersebut bisa disimpulkan bahwa pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk per kapita atau tiap orang dalam suatu negara atau suatu wilayah. Pendapatan per kapita itu bisa diperoleh dari PDB, PNB, ataupun pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Seperti pada perhitungan pendapatan per kapita di slide ini, yaitu menggunakan PDRB dibagi jumlah penduduk. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga telah membahas PDRB, di mana PDRB adalah produk domestik regional bruto. Jadi PDRB ini adalah pendapatan dari suatu wilayah atau suatu regional tertentu. Biasanya PDRB ini adalah provinsi. Nah, ketika kita ingin menghitung pendapatan per kapita suatu wilayah, kita menggunakan PDRB dibagi jumlah penduduk wilayah tersebut. Ketika kita ingin mencari pendapatan per kapita suatu negara, yang kita pakai adalah PDB atau produk domestik bruto per jumlah penduduk suatu negara tersebut. Nah, kemudian kegunaan pendapatan per kapita. Jadi, untuk melihat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, jadi perbandingan kesejahteraan masyarakat di mana PDB tadi yang kita telah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya, di mana PDB dan atau PDRB ini menunjukkan perbandingan kesejahteraan masyarakat, di mana ketika PDRB naik atau PDB naik, itu kesejahteraan masyarakat naik karena masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, itu perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Nah, yang kedua, tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, di mana pendapatan per kapita memiliki hubungan yang positif dengan PDRB. Artinya, ketika pendapatan per kapita naik, maka PDRB juga naik. Atau sebaliknya, ketika PDRB naik, pendapatan per kapita naik. Sama-sama naik atau sama-sama turun memiliki hubungan yang positif. Dan hubungan negatif dengan jumlah penduduk, di mana ketika pendapatan per kapita memiliki hubungan negatif dengan jumlah penduduk, ketika jumlah penduduknya turun,
maka pendapatan per kapitanya naik. Ingat, ketika pembagi lebih kecil, berarti yang hasilnya itu adalah akan lebih tinggi, akan lebih besar. Di sini ada contoh perhitungan pendapatan per kapita tahun 1999, yaitu ada negara Indonesia, India, Malaysia, Singapura, Korea, dan Meksiko. Di sini ada PDB per tahun, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Kita ambil satu contoh negara, misalnya Korea. Korea memiliki PDB per tahun sebesar 398.825 dengan penduduknya yaitu sebesar 46. Ingat, PDB-nya dalam juta US dollar dan penduduknya dalam juta. Jadi 398.825 juta US dollar dan penduduknya 46 juta. Nah, untuk menghitungnya tadi PDB per jumlah penduduk yaitu 398.825 dibagi 46 juta. Jadi hasilnya adalah 8.600 US dollar. Ini pada tahun 1999. Bagaimana pada tahun 2019? Kalian coba cari tahu, datanya ada di, kalau untuk Indonesia, kalian bisa mencari tahu di BPS. Pada pertemuan sebelumnya, saya kan sudah pernah mencari data dari BPS, menjelaskan kalian juga datanya. Kalian bisa cari di BPS, di situ ada PDB, terus ada juga jumlah penduduknya juga ada di sana. Tinggal kalian hitung nih, berapa sih pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga, perbandingan pendapatan per kapita. Jadi, Bank Dunia membagi negara-negara atas 4 kelompok, yaitu yang pertama negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita sebesar kurang dari 1.035 US dollar. Kemudian yang kedua negara berpendapatan menengah bawah dengan pendapatan per kapitanya adalah 1.036 sampai 4.085 US dollar. Negara berpendapatan menengah tinggi memiliki pendapatan per kapita sebesar 4.085 sampai 12.615 US dollar. Dan yang terakhir adalah negara berpendapatan tinggi, yaitu memiliki pendapatan per kapita lebih besar dari 12.616 US dollar. Nah, bisa kita lihat di sini ada tingkat perekonomian dan pendapatan per kapita di ASEAN pada tahun 2010 sampai 2012. Nah, di sini ada negara-negaranya di ASEAN dan ada PDB pada 2010 sampai 2012, pendapatan per kapitanya 2010 sampai 2012. Kita ambil satu negara, contohnya adalah Indonesia. Pada 2010, pendapatan per kapita Indonesia sebesar 2.981 US dollar, di mana pendapatan per kapita pada 2010 itu termasuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah karena masih di range antara 1.036 sampai 4.085. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2012 itu masih di angka terakhir itu 3.660 dan masih di kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Coba kalian cari tahu, berapa sih pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 yang tadi kalian cari tahu? Dan apakah Indonesia pada tahun 2019 memiliki pendapatan per kapita termasuk kelompok ke negara berpendapatan menengah bawah atau sudah ke negara berpendapatan menengah tinggi? Coba kalian cari tahu. Selanjutnya, kita akan membahas soal. Nah, jadi soalnya ini
sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini adalah soalnya, yaitu diketahui GDP sampai pajak langsung sebesar sekian. Nah, ditanya, bagaimana GNP atau Gross National Product, NNP atau Net National Product, NNI atau Net National Income, PI atau Personal Income, dan DI yaitu Disposable Income. Berapa sih? Nah, kita hitung mulai. Pertama, GNP. GNP adalah GDP plus PFLN dikurang PFDN. Nah, sebelumnya kita juga pernah belajar kan tentang PFLN dan PFDN ini, di mana PFLN adalah pendapatan faktor luar negeri dan PFDN adalah pendapatan faktor dalam negeri, sehingga menghasilkan yaitu sebesar GNP-nya 23.900. Kemudian ada NNP. NNP dirumuskan GNP dikurangi penyusutan plus pengganti barang modal. Nah, dari soal kita tahu bahwa penyusutan dan pengganti barang modal sebesar 360 dan GNP-nya kita ambil dari jawaban yang sebelumnya yaitu sebesar 23.900, dihasilkan NNP-nya sebesar 23.540. Nah, ketika sudah tahu, sudah mendapatkan jawaban NNP, kita beralih ke NNI. NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung plus subsidi. Dihasilkan NNI-nya sebesar 21.840. Kemudian ada PI atau Personal Income. Dirumuskan dengan NNI dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan dan ditambah transfer payment. Nah, dihasilkan PI-nya sebesar 21.030. Dan terakhir adalah disposable income. Dirumuskan dengan personal income dikurang pajak langsung. Dari soal langsung dapat nih sebesar 20.110. Nah, kemudian soal kedua ini mencari pendekatan pendapatan, yaitu data yang dimiliki negara Y, yaitu konsumsi sebesar 875 triliun, pengeluaran pemerintah sebesar 325 triliun, laba sebesar 335 triliun, bunga modal sebesar 295 triliun, investasi sebesar 845 triliun, sewa sebesar 185 triliun, upah sebesar 570 triliun, ekspor 225 triliun, dan impor sebesar 150 triliun. Hitunglah besar pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dirumuskan dengan Y sama dengan wage plus rent plus interest plus profit, dimana kita singkat Y sama dengan W plus R plus I plus P. W-nya adalah wage, dimana wage itu adalah gaji atau upah sebesar 570 triliun. R, rent, adalah sewa sebesar 185 triliun. I adalah interest, di mana bunga modal sebesar 295 triliun, dan P adalah profit, artinya laba, yaitu sebesar 335 triliun. Nah, sehingga pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dihasilkan sebesar 1.385 triliun. Nah, dari soal ini sudah ada bayangan kan? Wah, gampang nih pendapatan nasional ketika kita sudah tahu rumusnya dan sudah tahu konsepnya. Ingat,
Untuk ekonomi itu jangan dihafal, tetapi kalian harus paham dengan konsepnya. Karena ekonomi itu adalah ilmu yang sangat fluktuatif, di mana tiap detik itu selalu berubah. Sehingga kalian harus paham nih konsepnya. Nah, setelah kita sudah belajar dari pengertian pendapatan nasional, manfaat, kemudian konsepnya, menghitung pendapatan nasional, dan sampai mengerti tentang pendapatan per kapita. Nah, jadi pertemuan kali ini untuk bab pendapatan nasional sudah selesai. Sehingga jangan lupa untuk belajar untuk bab selanjutnya, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.